Jemaat diundang berdiri. Kemuliaan bagi Allah. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 242 ayatnya yang pertama, muliakan Allah Bapa. Jemaat masih tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh berada di hari yang ke-10 di tahun yang baru, tahun 2021. Kami masih tetap merasakan pemeliharaan tangan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan karena itu, kami terus mengucap syukur. Ungkapan rasa syukur kami adalah ketika juga kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dalam persekutuan ibadah di hari Minggu yang berbahagia ini. Kami mau menyembah, memuliakan Engkau, Bapa pemilik dan penyelenggara hidup kami. Layakkan kami ya Tuhan, terimalah penyembahan kami, biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 375, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Pengakuan dosa jemaat disilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu kami datang, berdoa membawa segenap apa yang sudah kami jalani dalam kehidupan kami.
Sebab sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam perjalanan hidup ini, kasih setiamu selalu melingkupi kami. Walaupun tak jarang banyak keraguan, tak jarang banyak kealpaan dan kelalaian yang kami tunjukkan lewat sikap kami, tutur kata kami, membalas menjawab anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami sekalian umat-Mu, terlebih ketika kami ada menikmati kehidupan di tahun 2021 ini. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau memberi kami banyak waktu dan kesempatan untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kami, baik dalam persekutuan keluarga rumah tangga kami masing-masing, dalam tugas pekerjaan bahkan pelayanan. Tetapi ternyata Tuhan bukan tidak mungkin ketika Engkau melihat keberadaan dan aktivitas hidup kami, Kau akan mendapati kami masih saja bersungut-sungut dan berkeluh kesah untuk mensyukuri bahkan mengerjakan tugas pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Padahal tidak semua orang Tuhan boleh memiliki pekerjaan, boleh memiliki pelayanan dan tanggung jawab sebagaimana Kau percayakan kepada kami. Karena itu kami memohon pengampunan-Mu. Sekiranya Engkau memberi kami pekerjaan dan tanggung jawab, dan di sana kami tidak melakukannya dengan giat bekerja, dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami meminta maaf Tuhan, ketika dari kerja dan usaha kami Engkau berkati, dan kami tidak mengelola itu dengan baik dan benar, sehingga ada pemborosan, sehingga ada kehidupan yang tidak Engkau kehendaki. Engkau Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Berikanlah kami semangat dan sukacita, dan biarlah kami selalu mengucap syukur untuk semua kerja dan tanggung jawab hidup yang Kau berikan bagi kami, sehingga di dalamnya kami melakukannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, sambil berhidup dalam hikmat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami, Engkau Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami, dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Dengarkanlah janji anugerah Allah di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mari menyanyi Kidung Jemaat nomor 36 ayatnya yang pertama, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan firman kebenaran dan kehidupan, yang terus menuntun kami untuk memperoleh dan mendapatkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki seturut dengan perkataan firman Tuhan.
Saat ini ya Tuhan, kami hendak memohon kepadamu untuk memberi kami juga hikmat kebijaksanaan, tapi Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memberi pendengaran kami memberi hati dan hidup kami sepenuhnya. Kami memberi juga kehidupan kami untuk dikuasai oleh firman-Mu, supaya kami juga melakukannya dalam kesungguhan hidup lewat aktivitas yang sudah Tuhan percayakan, kerja, usaha, layanan, bahkan dimanapun kami pergi dan berada. Memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu, dan biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, supaya firman-Mu mengubahkan hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal pasalnya yang ke-6, dibaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Amsal pasalnya yang ke-6, dibaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan destaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap walaupun kita hanya beribadah melalui streaming pada saat ini, saudara-saudara, tetapi tidak mengurangi sukacita kita tentunya ketika kita berada di tahun baru, tahun 2021, dan boleh menginjakan kaki di hari yang ke-10 di bulan yang pertama ini, untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan, terlebih pemeliharaan dan kasih sayangnya dalam hidup kita. Tentunya di tahun yang baru ini, saudara-saudara, masih tetap menghadapi juga pandemi COVID-19, tapi juga dengan berbagai gumul dan juang kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, dengan tanggung jawab di dalamnya kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pekerja, sebagai pelayan, dan sebagainya. Tentu kita sudah punya banyak harapan, rencana untuk kita wujud nyatakan di tahun 2021 ini. Dan sebagai orang percaya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Walaupun tentunya apa yang akan terjadi di hari ini, esok, dan seterusnya tidak ada yang tahu, saudara-saudara. Pembacaan firman Tuhan hari ini memberikan kita dua peringatan yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang menjadi penanggung hutang sesama dari ayat 1 sampai 5 pasal 6 ini, dan soal kemalasan dari ayat 6 sampai 11 dalam pasal 6 ini juga. Peringatan pertama, saudara-saudara, menjelaskan bahwa memberi jaminan untuk hutang seseorang atau berjanji membayar hutang jika orang itu tidak sanggup membayar adalah sebuah jebakan yang bisa justru membuat kehidupan menjadi berat bila seandainya saudara atau sahabat yang berhutang gagal membayar sesudah memiliki pinjaman.
mau mengingatkan bahwa menjadi penanggung hutang sesama tidak salah, tetapi juga tidak bijak. Jelas sekali apa yang dikatakan dalam perikop ini. Dan peringatan kedua mengajak pembaca yang pemalas untuk belajar dari semut yang terus bekerja sama, mengumpulkan, membawa makanan selagi musim memungkinkan. Lain halnya dengan pemalas, saudara-saudara. Dikatakan dia selalu mengundurkan waktu untuk memulai dengan berkata sebentar lagi. Ada 3 kali frase ini disebut dalam pasal 6 ayat 10, diulangi di dalam pasal 24 ayat 33 sampai 34. Nah, pengamsal mengingatkan kita bahwa pada akhirnya si pemalas akan mengalami kemiskinan dan kekurangan akibat kemalasannya sendiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kecil kita sering kali mendengar orang tua berkata, Tuhan tidak akan memberkati orang yang malas. Ini benar saudara-saudara, karena di dalam Alkitab Tuhan menentang kemalasan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa orang malas lebih baik tidak usah makan. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Karena itu manusia bahkan harus belajar kepada semut. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Semut bukanlah binatang yang memiliki kekuatan, saudara-saudara. Tetapi karena ketekunannya, semut bekerja pada musim panas guna mempersiapkan makanan untuk persediaan musim dingin. Nah, ini mau menyatakan bahwa orang yang hanya menghabiskan waktu untuk tidur akan menjadi miskin dan menderita kekurangan. Si pemalas berkata bahwa ia hanya tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Lalu tidurnya jadi berkepanjangan sehingga kerja terlupakan, terabaikan, hingga kemiskinan datang mengepung kehidupannya. Memang saudara-saudara tidak dapat dibayangkan di zaman sekarang ini yang sungguh luar biasa kompetitif, tetapi juga dengan desakan-desakan kebutuhan hidup yang sudah sangat-sangat meningkat, saudara-saudara, apalagi juga keterbatasan dengan akibat dampak COVID-19 ini. Kemudian betapa membosankan hidup kita, saudara-saudara, apabila berada di antara manusia-manusia yang tidak berkarya atau tidak bekerja alias malas, saudara-saudara. Sifat malas ini mengakibatkan pikiran menjadi negatif, mudah tersinggung atau emosional, saudara-saudara. Bila diperhatikan dengan teliti, berbagai bentuk keonaran, kerusuhan, pertikaian, saudara-saudara, sering terjadi melibatkan orang-orang atau manusia-manusia yang malas bekerja. Kemiskinan bukan hanya menjadi bagian hidup orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, tetapi juga akibat orang yang malas bekerja, saudara-saudara. Padahal semua tahu bahwa kehidupan yang mapan, kehidupan yang sejahtera tidak hanya hadir begitu saja, tetapi perlu diusahakan dan dikelola dengan sangat bijaksana. Nah, bagaimana caranya keluar dari belenggu kemalasan, saudara-saudara? Ayat 5, lepaskanlah dirimu dari jerat. Kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Kita harus berinisiatif untuk menuntaskan setiap tugas pekerjaan tanpa menunda-nunda, saudara-saudara. Ada ungkapan yang mengatakan, di mana ada usaha, di situ ada jalan. Siapapun di dunia ini, saudara-saudara, orang yang terlahir di dunia ini, tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan langsung kaya, saudara-saudara. Langsung artinya pelahir langsung bawa doi banyak, langsung ada harta. Semuanya dalam kondisi sama, saudara-saudara. Semua kita terlahir dalam keadaan telanjang, artinya tidak memiliki apa-apa. Nah, saudara-saudara, yang membedakan di kemudian hari adalah sikap mereka ketika menjalani kehidupan. Salomo berkata dalam Amsal 10 ayat 4-5, tangan orang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Kita dapat dibuat miskin oleh karena kemalasan kita sendiri. Sebaliknya kita bisa menjadi kaya bila kita rajin. Jadi kemalasan adalah sebuah kekuatan, yaitu kekuatan untuk membuat seseorang menjadi miskin.
Siapa yang ingin hidup miskin? Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada yang mau. Kita ingin hidup diberkati. Kita ingin hidup kaya raya. Maka milikilah kekuatan untuk menjadi kaya. Sebagaimana pengkhotbah bilang, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Dan sebagaimana tema mingguan gereja Masih Injili di Minahasa, belajarlah dari semut, bekerja dan menabung, maka kita juga harus berhikmat. Keberhasilan itu bukan hanya soal rajin bekerja, tapi juga tidak terlepas dari usaha kita mengelola setiap pendapatan dari kerja yang kita lakukan. Karena ada banyak orang, saudara-saudara, yang kalau bekerja rajinnya minta ampun. Sampai-sampai waktu untuk beribadah, waktu untuk keluarga sudah nyaris tidak ada karena sibuk bekerja. Tetapi orang Manado bilang setelah lihat kenyataan hidup, so banting tulang, cuma begitu saudara-saudara tuh hidup. Alias nyanda ada kemajuan, nyanda ada perkembangan. Susah terus. Mungkin karena nyanda tahu mengatur pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan. Atau besar pasak daripada tiang, saudara-saudara. Sehingga tidak ada yang dapat disisipkan seberapapun itu dari hasil pekerjaan yang diperoleh. Atau orang lain bilang juga mungkin ada tadah, nyanda ada bahagia, saudara-saudara. Ketika ada hasil dari sebuah pekerjaan, dihabiskan begitu saja, pemborosan, saudara-saudara. Ketika tidak ada persiapan baku haga, hidup kembali dalam keadaan susah. Memang saudara-saudara, hidup harus seimbang, termasuk soal mengelola keuangan tentunya. Ada waktu kita menikmati jerih payah kita, pekerjaan kita, hasilnya, kita menikmatinya. Tapi ada waktu juga saudara-saudara, kita harus menahan diri atas keinginan kita. Karena boros adalah pengelolaan keuangan yang buruk. Tapi terlalu pelit juga adalah merupakan tindakan pengelolaan keuangan yang tidak kalah buruknya. Ada orang bilang, apa gunanya kita memiliki banyak uang, tapi tidak menikmati secuil uang tersebut? Bukankah salah satu juga alasan kenapa Tuhan memberkati kita adalah supaya kita menikmati berkat yang Dia berikan kepada kita? Tapi tentunya saudara-saudara, kita diingatkan bahwa bijak mengelola keuangan kita, saudara-saudara, bukan soal hanya bagaimana kita mampu menyimpan uang sebanyak-banyaknya. Bijak mengelola uang berarti juga bagaimana kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, saudara-saudara. Sehingga tidak membuat kita merasa susah, sehingga kita tidak membuat kita merasa menjalani hidup seperti yang disampaikan tadi, saudara-saudara. So banting tulang tetapi tidak terlihat hasilnya, tidak dinikmati hasilnya. Artinya ada saat kita harus menikmati hidup itu sesuai kebutuhan kita, tetapi ada saat juga kita harus menahan diri dari keinginan-keinginan kita, saudara-saudara. Dan tentunya akhirnya saudara-saudara di tahun yang baru ini, marilah kita pakai waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebaik-baiknya. Tentu kita tahu bahwa Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi pemalas, tetapi Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang bekerja. Mulai sekarang, jangan hanya duduk diam menanti berkat turun dari surga. Apalagi di tahun 2021 ini, saudara-saudara, tahun yang luar biasa. Tentu Tuhan sudah siapkan berkat bagi kita, walaupun tantangan, rintangan, pergumulan, hambatan ada di sana juga. Mari lakukan sesuatu, berikan yang terbaik dari kesanggupan yang ada pada kita. Bekerjalah dengan sepenuh hati, itu bagian kita, saudara-saudara. Sertai juga selalu dengan doa di setiap waktu. Karena sesungguhnya dengan demikian kita akan mengatasi kesulitan dengan kerja keras dan membiarkan Tuhan memberkati kita melaluinya. Yang harus kita tetap pegang teguh adalah kita harus semangat bekerja, tetapi juga kita harus berhikmat mengelola semua hasil pekerjaan itu
sambil tidak lupa mengucap syukur dalam segala hal, terlebih mengingat dan mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan berikan dari yang kita lakukan itu. Artinya lebih mencintai pemberi berkat dari apa yang Dia berikan. Selamat bekerja saudara-saudara di tahun 2021 ini. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Tuhan Yesus menolong kita sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 50A, ayatnya yang pertama, Sabdamu Abadi. Kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dengarkanlah nats persembahan dalam 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Sambil memberi, kita menyanyi NKB nomor 208, ayatnya yang pertama, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk bunga. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk bunga. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Tak terbilang terima kasih dan rasa syukur yang kami rasakan pada saat ini ya Tuhan. Di tahun yang baru, tahun 2021, kami terus terkagum-kagum kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kami. Sebab tangan kasih-Mu menopang kami sekalian, sehingga tidak hanya menikmati helaan nafas, tapi juga merasakan dan mengalami pemeliharaan. Ada kesehatan, ada kekuatan, ada sukacita untuk melanjutkan hidup. Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya masih tetap juga ada di dalam perjuangan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam panggilan tugas kerja dan pelayanan gereja, begitupun dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga yang ada. Tentu kami tetap memohon kepada Engkau Tuhan sumber berkat untuk terus memberkati kehidupan Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Apakah itu pelayan khusus bersama keluarga, tapi juga tentunya jemaat dari kolom 1 sampai kolom 6. Tuhan pemilik dan penyelenggara hidup yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kami, yang terbukti sudah menuntun kami sekalian umat-Mu terhindar dari rupa-rupa persoalan sakit penyakit, terlebih ancaman virus COVID-19. Kami mengucap syukur sebab dimanapun kami pergi dan berada, menjalankan tugas tanggung jawab hidup kami, baik kami yang ada di Jakarta, tapi juga beberapa anggota jemaat dan pelayan khusus bersama keluarga yang masih ada di Manado, kami tetap dipersatukan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami tetap menjalankan pelayanan, kami tetap mempertanggungjawabkan komitmen iman kami untuk terus memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Ya Tuhan, kami bersyukur lewat program-program pelayanan dan Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, yang oleh karena pertolongan Tuhan, sampai di hari yang ke-10 ini, kami terus memberitakan kabar sukacita Injil keselamatan
bagi semua orang. Karena itu kami tetap terus memohonkan Engkau, Kepala Gereja, tapi juga Guru Agung kami, untuk menuntun, memberkati, tapi juga mencukupkan semua talenta karunia yang kami perlukan sebagai pelayan khusus, tetapi juga seluruh jemaat yang ada, supaya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan, tidak hanya lewat pelayanan-pelayanan kami, tetapi juga tentunya lewat aktivitas, tapi juga apa yang kami lakukan dalam hidup kami, tengah keluarga, pekerjaan, dalam susah maupun senang, dalam pergumulan, tapi juga dalam kegembiraan hidup. Biarlah Tuhan yang dipuji dan dimuliakan selalu. Bersyukurlah kami ya Tuhan, Jemaat Gemi Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, di mana Tuhan memberikan kami pemeliharaan yang baik, sehingga juga ada anggota-anggota jemaat di sepanjang minggu yang sudah lewat merasakan penyertaan Tuhan. Ada yang berhari ulang tahun pernikahan, ada yang berhari ulang tahun ketambahan usia pribadi maupun keluarga. Tuhan kiranya memberkati semuanya itu, ucapan-ucapan syukur yang sudah mereka nyatakan, baik dalam kesaksian, dalam pelayanan ibadah, tetapi juga ketika mereka menjawab berkat Tuhan dengan menopang tugas kerja dan pelayanan gereja. Biarlah Tuhan memberkati dan menguduskan semuanya itu. Berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, biarlah juga Tuhan yang akan tetap menambah-nambahkan iman kepada mereka, supaya kebenaran Tuhan yang akan memerdekakan mereka melewati kehidupan di tahun 2021 ini, menjalaninya dengan sukacita iman, tanpa pernah berhenti berupaya, berusaha mengandalkan Tuhan selalu. Karena itu berdoa bagi anggota jemaat yang Tuhan berikan pekerjaan, usaha yang ada untuk dikelola, untuk diberdayakan. Tuhan anugerahkan selalu semangat supaya rajin bekerja, tetapi juga hikmat untuk mengelola, mengatur semua pekerjaan dan usaha yang Tuhan berikan, supaya hasil dari upaya usaha kerja mereka itu akan terpakai seturut dengan kebutuhan mereka, seturut juga dengan kehendak Tuhan, sambil di dalamnya juga mereka jadi berkat bagi semua orang, terlebih bagi gereja Tuhan. Tuhan memberikan mereka keyakinan iman, kepastian untuk tetap terus tidak pernah berhenti berusaha, memberdayakan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati usaha mereka, supaya mereka juga boleh jadi berkat bagi semua orang. Tuhan juga menjaga hati dan pikiran dari seluruh kami, umat-Mu, yang orang-orang percaya kepadamu, supaya kami tetap mampu berupaya dan berusaha menjaga hidup yang berkenan kepada Tuhan, sehingga ketika kami memperoleh berkat Tuhan, kami terhindar dari sikap cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami akan memakai berkat-berkat yang Tuhan berikan itu. Kami akan tetap terus mempersiapkan masa depan kami. Kalau kami bekerja dan kami memiliki anak-anak yang sementara belajar, sementara bertumbuh, sementara kuliah dan seterusnya, biarlah Tuhan juga yang akan memberi kami hikmat supaya bagaimana kami mampu mengelola hasil dari pekerjaan-pekerjaan kami itu, supaya itu juga dapat dinikmati dan dapat juga menjadi bagian dalam kelanjutan kehidupan anak-anak, cucu-cucu kami, sehubungan dengan pendidikan mereka dan masa depan mereka. Tuhan kiranya selalu menuntun kami supaya kami mengucap syukur, dengan salah satunya menyisihkan, menabung dari beberapa jumlah yang kami peroleh dari semua pekerjaan dan usaha yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami terhindar dari sikap hidup pemborosan dan kami benar-benar memanfaatkan berbagai berkat Tuhan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, dengan tantangan dan pergumulan di tahun 2021 ini, kami memohon kepadamu untuk hindarkanlah kami dari kehidupan yang malas, hindarkanlah kami dari kehidupan yang masa bodoh, hindarkanlah kami dari kehidupan yang tidak mau bekerja, berusaha, hindarkanlah kami dari kehidupan yang hanya ingin mencari kesenangan sendiri,
Hindarkanlah kami dari kehidupan yang membawa pada kemiskinan. Biarlah firman Tuhan ini mampu menguatkan kami, memberi kami semangat untuk tetap bekerja dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari apa yang kami peroleh lewat pekerjaan itu. Tuhan yang akan membuka jalan, tidak pernah tinggalkan kami, supaya kami yang memiliki pekerjaan dapat mensyukuri, mengerjakan pekerjaan itu dengan mengucap syukur, bukan bersungut-sungut. Kami yang memiliki usaha yang Tuhan percayakan untuk kami berdayakan, Tuhan juga akan memimpin, menuntun kami supaya juga kami mengerjakan usaha itu dengan penuh rasa syukur. Dan bagi kami yang mungkin sampai pada saat ini di tahun yang baru ini, kami masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan juga yang akan membuka jalan. Tuhan yang akan menyediakan kami pekerjaan, melihat kami dengan segala upaya usaha kami mencari peluang dan kesempatan untuk bekerja. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat memperoleh pekerjaan untuk mencukupkan kebutuhan hidup kami, dan biarlah dari pekerjaan itu juga kami melayani Tuhan. Kami mensyukuri semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati juga saudara-saudara kami, terlebih Jemaat Gemi Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya yang ada dalam pergumulan, persoalan-persoalan hidup keluarga dan rumah tangga, termasuk di dalamnya pekerjaan, mata pencarian. Juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, dalam proses penyembuhan. Tuhan yang akan memberikan kesehatan yang baik, kekuatan yang baru, memberkati juga saudara-saudara kami yang mungkin mengadakan perjalanan di sepanjang minggu yang berjalan ini, supaya selamat sejahtera selalu di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami terus mengucap syukur dan terus ada dalam pengharapan bahwa Engkau yang akan senantiasa menuntun kami, supaya di tahun 2021 ini damai sejahtera-Mu ya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ada semangat bekerja, ada sukacita untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kami mau sempurnakan doa kami ini dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan nyanyian penutup dalam klik nomor 265 selaku orang pengetam. Selaku orang pengetam yang rajin kami himpunkan gandum dan bawang, masuk terus ke lumbung Tuhan yang kudus. Dan Yesus pun kupujikan, yang Tuhannya penuaian, yang berilah berkat bahkan pun yang matilah sepri gandum. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengentam, maju dengan nama Tuhanmu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.